Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memandu tutorial cara penginputan saldo awal untuk laporan keuangan tahun 2025. Penginputan saldo awal dimulai dengan penarikan data dari Simakda 2024 neraca saldo. Simakda neraca saldo, kita pilih SKPD-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan SKPD BKAD sebagai sampel untuk periode tahun 2024 dimulai dari 1 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk pengisian LRA dan LO menggunakan neraca saldo dengan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Pilihan untuk LRA dimulai dari kode rekening 4, 5, dan khusus untuk BKAD kode rekening 6, 4, 5, dan 6. Cara pengisiannya, pertama kita buka SIPD, lalu kita sandingkan dengan Simakda 2024 yang tadi kita buka pada neraca saldo. Lalu pada SIPD kita pilih laporan keuangan LRA. Ada tombol import, kita masukkan menu import di sebelah kanan, kemudian pilih SKPD-nya. Untuk cara memasukkan datanya, cukup di-copy dari data neraca saldo Simakda, boleh di-copy dari keterangan atau dari kode rekeningnya. Baru masukkan nilainya. Tambah. Jika yakin, tekan ya. Selanjutnya masukkan kembali secara berurutan agar tidak ada yang ketinggalan. Kemudian masukkan angka nominalnya kembali, tambah, dan bila sudah yakin maka tekan ya. Oke, data berhasil disimpan. Lanjutkan yang ketiga, masih di kode rekening 4. Boleh dimasukkan nilai semuanya ya, apabila ada nilai angka di belakang koma. Sampai kode 4 selesai, kemudian dilanjutkan dengan kode 5. Jika terdapat kode 6 pada BKAD, silakan dilanjutkan untuk pengisian LRA-nya. Jika lihat di tampilan di monitor, di sini sampai kode 6 karena ini BKAD. Apabila selesai di input, maka silahkan tutup. Lalu pilih kembali SKPD di awal tadi, kemudian terapkan. Untuk tombol yang lain tidak perlu dipilih karena secara otomatis akan terisi pada tampilan di bawahnya. Apabila setelah selesai diinput semuanya untuk kode rekening LRA 456, boleh Bapak Ibu silahkan cek kembali dengan kesesuaian nominalnya apakah sama atau belum sama.
Jika ditemukan belum ada kesamaan, kemungkinan ada yang terlewati yang belum diinput. Silahkan Bapak Ibu coba kembali untuk menginput data yang seperti di awal tadi. Kelanjutannya kita ngisi untuk pengisian laporan operasional LO. Cara pengisiannya sama. Pilih import, kemudian masukkan nama SKPD. LO dimulai dari kode 7. Dan 8. Kemudian pilih keterangannya atau kode rekeningnya, lalu masukkan nilai nominalnya, boleh di copy sampai akhir, sampai ujung, lalu tambah. Sama cara proses penginputannya dengan LRA seperti tadi. Kemudian dilanjutkan. Pastikan untuk keterangannya harus sama dengan yang tertampil pada neraca saldo. Dan seterusnya untuk kode 7. Kemudian masukkan kembali kode 8. Apabila sudah selesai, tekan tutup. Lalu pilih menu nama SKPD pada tampilan di depan. Kemudian terapkan. Untuk menu yang lain tidak usah dipilih karena secara otomatis tampilan akan muncul seperti pada layar berikut. Silahkan Bapak Ibu untuk mengecek kembali data LO-nya apakah sama atau belum sama. Jika terdapat ketidaksamaan atau ketidakcocokan, mungkin ada data yang belum terinputkan. Silahkan Bapak Ibu untuk menginput kembali. Sementara untuk data LRA dan LO, kita sudah menginput. Maka dilanjutkan penginputan berikutnya. Kita kembali ke Simakda kembali. Kali ini kita pilih neraca saldo untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah tampilan neraca saldo pada Simakda tertera, maka kita kembali lagi ke SIPD dengan memilih menu laporan keuangan, pilih neraca. Kita ambil contoh di sini, nama SKPD-nya Badan Keuangan dan Aset Daerah. Semua kode rekening nomor 1 itu adalah neraca untuk dimasukkan ke dalam neraca. Kemudian masukkan kode rekeningnya. Jika tidak terdapat nomor kode rekening sesuai dengan yang kita copy dari Simakda, maka ditambahkan titik-titik sebagai berikut. Nah, akan muncul keterangannya. Tinggal disesuaikan keterangannya harus sama dengan yang ada tampilan di neraca saldo pada Simakda. Kemudian masukkan nilai nominalnya, lalu tekan tambah. Jika yakin, tekan OK.
Selanjutnya bisa juga dimasukkan lewat keterangan. Apabila terdapat angka yang minus, seperti pada tampilan berikut pada neraca saldo Simakda, dan ditemukan tidak kesesuaian, maka harus dicari penyisihan piutang retribusi. Jika tidak ketemu, maka kita terus cari sampai dengan kita menemukan penyisihan piutang retribusi kekayaan daerah. Ini belum ada, berarti kita cari. Next. Next lagi. Karena penyisihan piutang retribusi ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita nextkan kembali. Sampai pada piutang retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah, penyewaan tanah dan bangunan. Untuk nominal yang diisikan, tanda kurungnya tidak usah diikut sertakan. Cukup angkanya saja yang dimasukkan lalu tekan tambah. Jika sudah yakin, maka klik OK. Data berhasil disimpan. Secara otomatis, maka nanti tampilannya tetap akan tersum minus ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu memasukkan tanda kurung. Apabila sudah selesai penginputan, maka kita tutup, kembali ke depan. Nah, ini kode 2 untuk masukkan utang. Nah, ini BKAD. Lalu diterapkan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini karena tadi tidak dimasukkan kode utangnya, jadi belum kelihatan di sini. Jika sudah ditampilkan semua, maka akan terpenuhi data-data pada tampilan SIPD-nya. Lanjut, kita mengisi cara penginputan saldo awal untuk LPE. Untuk penginputan saldo awal LPE, kita masukkan nama SKPD-nya, dalam hal ini masih BKAD. Kemudian pilih penandatanganan. Kemudian untuk tanggal bebas, akan tampil seperti berikut. Kita kembali lagi ke SIPD, kita masukkan nama SKPD-nya. Kita sesuaikan dengan tampilan yang ada di tampilan Simakda. Ekuitas awal. Ekuitas awal untuk pengisian di dalam SIPD, apabila di tampilan Simakda itu positif atau plus, maka kita simpan di posisi kredit. Sebaliknya, apabila tampilan pada Simakda itu minus, maka untuk penginputan saldo awal di SIPD kita masukkan ke dalam kolom debit tanpa harus memasukkan tanda kurung buka dan kurung tutupnya. Lanjut, RK PPKD. Maka kita masukkan ke dalam kolom debit karena tampilan Simakda dia kredit. Kemudian akan tambah berhasil.
Nah, apabila terjadi kesalahan penginputan pada SIPD, harusnya dikoreksi nilai persediaan itu tidak ada. Jika terdapat kekeliruan penginputan seperti layar berikut, untuk koreksi selisih reevaluasi aset tetap dimasukkan sebesar angka 113 miliar. Padahal sesungguhnya itu bukan punya koreksi nilai persediaan. Nah, artinya ini terdapat kekeliruan pencatatan. Kita tutup, maka kita kembali ke import, lalu kita pilih angka yang tadi salah, klik hapus, nanti akan terhapus secara otomatis. Setelah angka dihapus, maka kita masukkan kembali nilai yang telah sesuai, yaitu selisih reevaluasi aset tetap, masukkan ke dalam kolomnya di posisi kredit, berhasil, kemudian dilanjutkan dengan lain-lain. Di kolom debit, tanpa harus menambahkan kolom atau tanda kurung, tutup kurung ya Bapak Ibu. Setelah semua saya dipastikan sudah selesai untuk penginputan, maka bisa dicek dengan tampilan diterapkan dan bisa dilihat kembali. Nah, di sini surplus defisit LO ini karena belum diinput semua ya Bapak Ibu, jadi nilainya masih belum sesuai. Karena tadi tutorialnya hanya beberapa saja yang diinput pada LO, maka data ini belum benar di laporan LPE-nya. Apabila data LO sudah diinput semuanya, maka nilai LO surplus defisit LO akan muncul pada layar LPE ini. Akan sesuai. Demikian tutorial dari kami cara penginputan saldo awal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi kami di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.